Setiap ayat punya cerita, dan di balik suara indah yang melantunkannya ada kisah perjalanan seorang gadis muda yang penuh dengan prestasi, yang dimana menjadikan Al-Quran sebagai sumber dan juga arah hidupnya. Dan di episode kali ini kita akan mengulik bagaimana kisah menarik dari seorang perempuan muda ini yang dimana menumbuhkan kisah cintanya pada kalam ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah kita kembali lagi di Tripods, beradab, berdaya, dan bermanfaat. Dan alhamdulillah kali ini kita bersama dengan narasumber cantik dan muda serta berprestasi, yaitu Mbak Fadila. Nih teman-teman, menarik nih kisah hari ini karena kita berbicara soal anak muda, kemudian cantik dan juga penuh dengan prestasi, tapi tentunya tidak meninggalkan Al-Quran. Mbak Fadilah nih, coba dicerita sedikit awal mulanya terjun di dunia MTQ nih seperti apa, dan cinta dengan Al-Quran itu sendiri. Oke, baik. Jadi awalnya itu karena emang dorongan orang tua. Oh iya. Kebetulan dari bapak itu punya basic MTQ, emang peserta dulunya, tapi tidak ada basic tilawah. Jadi dulu itu emang peserta tahfiz, dulu ikut 30 juz lah dulu. Wih, Masya Allah ya, memang keturunan ya, memang ya, keturunan. tapi kalau tilawah tidak ada. Jadi dulu saya punya guru, dari kecil itu saya punya guru. Setelah tamat Al-Quran lah istilahnya di TPA itu, langsung itu SD? SD. Dulu SD, kalau nggak salah kelas 1 udah selesai Al-Quran itu langsung ikut pelatihan tilawah, ada guru lah, tapi pelatihannya nggak besar-besar amat lah, kayak di rumah gitu ya. Jadi setelah itu menghafal lah, karena awal mulanya menghafal. Ya, awal mulanya sebenarnya menghafal guys. Jadi dulu tuh menghafal juz 30, ikutlah sudah lancar. Nah, di MTQ itu kalau ikut 1 juz itu kan ada tilawahnya. 1 juz dan tilawah. Jadinya diikutkan. Jadi dua itu bersamaan ya. Maksudnya dua-duanya itu dapat, tilawahnya dapat, menghafalnya dapat. Tapi saya menghafal duluan. Oh, menghafal dulu. Iya, memang menghafal duluan. MTQ pertama ikut kelas 3 SD. Wah, terus tahun 2011 kalau nggak salah. Iya. Ikut lolos sampai provinsi. Itu pertama kali saya ikut provinsi di Balikpapan. Dulu. Udah provinsi aja ya, padahal baru-baru pemula nih, luar biasa. Ya, di situ. Sempat nangis-nangis nggak dulu ketika MTQ latihan terus nggak bisa gitu? Alhamdulillah dulu saya kayaknya bebal deh memang. Oh iya, memang bebal ya. Bermula dari bebal kemudian berprestasi ya teman-teman. Iya. Dulu tuh kalau misal dimarahin apa tuh ya udah nggak dimasukin hati gitu. Iya. Mentalnya sudah terpenuhi ya, maksudnya dulunya sudah diasah ya. Nggak kayak sekarang ya, kayak ada kata baperan itu dulu nggak ada. Iya, betul ya, beda zaman ya kita ya. Mungkin sekarang baru tuh kayak apa tuh sedih lah ini, nggak, karena terbiasa juara kali kan di masa lalunya. Jadi maksudnya di dewasa ini baru kayak merasakan gini. Dulu tuh nggak dimarahin, nggak dimasukin hati loh pokoknya. Tapi bebal ya. Dulu tuh main tapi malamnya latihan gitu. Oh, nakal tapi malamnya. Iya, tapi ingat latihan ya. Ingat latihan. Masih bau matahari. Berarti pintar juga gitu ya, walaupun bebal tapi berpikir juga gitu. Iya. Sudahlah itu. Apa yang membuat kakak nih trigger gitu, kayak pokoknya harus semangat latihan nih biar juara gitu kak, atau ada motivasi dari orang tua atau seperti apa? Nah, dulu tuh kalau misal juara tuh ada dijanjiin gitu. Ada reward tersendiri. Iya. Jadi nanti kalau juara di kota nanti dulu bawa ke Amal, ke pantai. Dulu kan susah tuh waktu kecil ke sana karena jauh gitu. Nanti dibawa ke sana. Kalau udah bisa lagu ini nanti dibawa ke sini, nanti ke sampai sekarang alhamdulillah ya. Sudah berapa kali nih ini nih? Kalau dari 2011 berarti udah 15 tahun sampai 15 tahun di dunia MTQ. Masya Allah. Yang kemarin sempat juga ada ini ya, antar bangsa ya waktu itu ya. Itu 2023. Oh, 2023. Itu Asia Tenggara ya kak kemarin itu ya? Iya, betul. Skala nasional berarti. Tepatnya di Indonesia, di Pontianak ya waktu itu. Juara berapa kemarin kak? Alhamdulillah 1. Juara 1 Asia Tenggara teman-teman. Masya Allah, luar biasa. Yang membuat kakak tuh kayak
Wah, luar biasa sih nih nikmatnya Al-Quran. Luar biasa sih Al-Quran bisa sejauh ini membentengi diri saya, kemudian memberikan sesuatu yang bisa menjadi prestasi untuk kakak sendiri. Karena memang didikannya dari kecil dekat dengan Al-Quran ya. Ya, dari bapak ya tadi Dari ya, karena bapak penghafal ya, dari bapak. Iya. Jadinya saya juga merasanya kalau jauh dari Al-Quran tuh kayaknya nggak ada apa-apanya gitu. Betul. Karena semua yang saya raih, semua yang saya capai itu karena Al-Quran. Saya bisa umroh, saya bisa keluar kota, saya bisa beli barang yang saya mau, itu kan semuanya dari Al-Quran. Jadi kalau saya jauh rasanya kayak bersalah gitu. Kayak 360 derajat Al-Quran itu mengubah diri kita. Betul. Iya. Dan Al-Quran juga membentengi kita nih, kalau kita mau melakukan ini, ingat lagi bahwa Iya, Al-Quran betul. yang kita pegang, Al-Quran yang kita sering baca, yang membawa kita sampai nasional, Iya. yang sering membuat kita tuh dikenal orang karena Al-Quran. Iya, karena Al-Quran. Alhamdulillah ya. Itu sih Kak. Insya Allah ya. Apa sih, sempat merasa jenuh nggak sih? Kayak orang-orang mungkin prestasinya lain nih. Kakak kan di bidang Al-Quran. Iya. Nah, sempat nggak kayak gitu? Atau gimana? Sempat ada sih rasa kayak ya paling prestasinya cuma di situ-situ aja maksudnya. Tapi itu udah keren banget loh. Iya. Itu udah keren banget teman-teman. Jadi Betul. ya kadang ada rasa kayak gitu sih, kayak di akademik kadang ya bisa tapi nggak terlalu seperti orang-orang, tapi selalu diingatin sama orang tua tuh kamu ada kelebihan dari orang lain tuh kamu punya gitu yang nggak dipunya orang. Betul. Ketika jauh dari Al-Quran tuh kakak gimana perasaannya? Apa ya, nggak bisa lah Kak. Ya, pokoknya nggak bisa lah, ada sehari nggak baca Al-Quran, nggak latihan itu bersalah aja. Itu memang sudah ya ada perasaan kayak gitu. Masya Allah ya. Nah, ini kan Kak, kita kan generasi Gen Z, milenial dan lain sebagainya, yang dimana tuh kita scroll tanpa melihat waktu. Al-Quran juga nggak kita baca. Nah, itu gimana tuh Kak? Menurut kakak sendiri, yang dimana kakak ini adalah seorang penghafal sekaligus MTQ nasional, seperti itu. Apa nih Kak pesan-pesannya buat teman-teman sekalian nih? Supaya nggak jauh-jauh deh dari Al-Quran gitu. Nah, karena kayak kasihan gitu kan, apalagi kita masih muda terus jauh Al-Quran, kita mau kemana nantinya, apa yang membentengi diri kita gitu kan. Pesannya sih buat yang kaum Gen Z ya, lebih ke manajemen waktu sih. Kan ada waktunya scroll boleh, tapi ngaji, baca Al-Qurannya jangan dilupa lah, karena biar sejalan aja, biar balance gitu ya. Betul. Ngisi waktu, dapat pahala juga, dapat berkah juga kan. Kalau cuma scroll TikTok nggak dapat berkah, pahalanya, nggak dapat berkahnya, malah pusing kan jadinya kepala kalau misalnya scrolling terus sampai berjam-jam itu. Al-Quran sehalaman aja nggak apa-apa kok, cuman nggak sampai 5 menit udah dapat berkah. 5 menit itu udah dapat berkahnya loh teman-teman. Jadi teman-teman jadi teman-teman yang scrolling nih, coba dilihat lagi nih, waktunya baca Quran, waktunya scrolling gitu, biar balance hidupnya, biar berkah juga kan Mbak ya. Betul, Kak. Seperti itu. Perasaan kakak ketika alhamdulillah sering menang nih, itu gimana tuh? Perasaan kakak ketika sering menang, sering nasional, kemudian dari menang-menang itu bisa beli ini itu, misalnya bisa nabung, bisa umroh gitu kan. Nah, itu gimana? Di usia muda lagi bisa umroh diri sendiri itu luar biasa. Alhamdulillah. Bangga sih Kak. Yang paling diingat itu pasti orang tua lah. Karena pasti orang tua yang doanya yang paling manjur. Luar biasa betul. Bangga terus ya walaupun namanya istilahnya itu sakit-sakit dahulu lah. Bersenang-senang latihan kemudian. Subuh, nanti siang, nanti habis maghrib latihan lagi kayak jadi gitu, waktu mainnya
Dulu waktu apa masih sekolah tuh mainnya kurang lah dulu. Oh, lebih banyak latihan. Lebih banyak latihan. Memang daya-daya juangnya sudah terlihat sejak kecil Saya ya. sudah terkenal izin. Saya itu SD, SMP itu susulan ujian nasionalnya. Karena MTQ, semua itu karena MTQ. Masya 1 Allah. bulan saya izin MTQ, sebulan setengah pernah. Cuman ya itu memang sudah di apa namanya, sudah orang-orang di sekolah itu sudah maklum aja sudah. Iya, iya. Namanya juga membawa harum nama sekolah kan. Iya. Hadiah terbaik apa yang sudah kakak raih nih di usia kakak yang sekarang? Yang paling puncaknya itu emang yang 2023 itu. Iya, iya. Ya, yang yang juara di 1 Pontianak itu. antar bangsa itu ya? Iya itu Masya Allah. itu alhamdulillah yang paling ininya lah dari semua perjuangan dari dulu-dulu. Iya, iya, iya. Ya itu. Terus paling umroh juga itu. Itu umroh tahun berapa kak? Umroh itu waktu saya ikut. Itu karena Al-Quran ya teman-teman, Iya. Masya Allah. Itu waktu saya ikut 1 juz itu dapat kan dua tahun berturut-turut itu kan juara 1 kak di Kaltim. Iya, iya, Nah iya. jadinya dari pemerintah sini, pemerintah Tarakan dikasih umroh dulu. Pertama saya naik sendiri, kedua itu orang tua dulu. Kamu yang, Ya. luar biasa. Ketiga- Berarti hadiah terbaik kamu untuk orang tua tuh yang ketika Iya. kamu MTQ kemarin juara itu adalah menghadiahkan umroh untuk orang. Umroh, iya itu betul. Masya Allah. Ketiga kakak saya, yang keempat itu. Kamu juga itu? Iya. Masya Allah, itu semuanya karena Al-Quran teman-teman. Nikmat Al-Quran luar biasa. Alhamdulillah. Masya Allah. Yang keempat itu saya naik sendiri lagi, karena semuanya udah ini. Kamu semuanya itu? Ya, alhamdulillah 4 kali, alhamdulillah. Masya Allah. Berarti udah 2 kali yang kamu pribadi ya? Iya, alhamdulillah udah 2 kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, merinding teman-teman. Ya Allah, masih muda dan udah bisa seluar biasa itu loh. Amin. Itu lagi-lagi karena Al-Quran. Al-Quran. Lagi-lagi karena Al-Quran. Nah, jadi untuk pesan kakak nih sama teman-teman apa adik-adik kita nih, teman-teman yang lain nih. Kakak kan sudah seluar biasa ini ya dengan nikmat Al-Quran. Alhamdulillah Allah memberikan nikmatnya juga karena kita bersama dengan Al-Quran kan. Nah, pesan kakak untuk teman-teman sekalian nih dengan nikmat yang sudah Allah berikan kakak melalui Al-Quran. Baik. Jadi buat yang baru belajar belajar Al-Quran atau yang baru mulai belajar ya, jangan menyerah. Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Saya sudah tanamkan dari dulu kata-kata itu, dan juga di surah Al-Insyirah, innamal usri yusra. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi sesulit-sulitnya kalian belajar, apalagi belajar Al-Quran, pasti akan dimudahkan karena itu semua kalam Allah. Pasti yang penting dari diri kita mau berusaha atau tidak. Itu aja sih. Masya Allah banget ya kak. Oh kak, izin nih, boleh nggak di-spill sedikit nih suaranya nih, surah apa aja deh. Coba surah Ar-Rahman deh, boleh nggak kak? Boleh. Boleh. Tilawah ya kak. Ya boleh kak, Oke. boleh. Silakan. Nadanya apa aja sih? Pokoknya udah keren banget lah. Sedikit aja ya. Oh boleh, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana. Allamahul bayana asy-syamsu wal qamaru bihusban.
والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان صدق الله العظيم. Masya Allah, adem banget, speechless saya. Mau nangis rasanya. Allahumma rahamna bil Quran. Masya Allah. Itulah ya teman-teman semuanya, jangan jauh-jauh deh dari Al-Quran. Seberantakan apapun hidup kita, tetap baca itu kalam Allah. Ya, oke, ya kan Mbak? Oh ya, betul Kak. Jangan nangis ya. Tersentuh saya, ya Allah. Masya Allah. Masya Allah, itulah tadi pembacaan tilawah dari Kak Fadilah ya teman-teman, luar biasa sekali untuk teman-teman semuanya. Jadi untuk teman-teman, adanya Mbak Fadilah ini men-trigger teman-teman semuanya untuk semangat mau belajar Al-Quran, semangat untuk baca kalam-kalam Allah seperti itu. Karena kita sudah lihat betapa nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan melalui Al-Quran, dan ini adalah kisah nyatanya. Oke teman-teman, jadi untuk teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, semangat, kita harus berjuang untuk Al-Quran, kita baca itu Al-Quran, karena pahalanya luar biasa. Satu huruf itu alif lam mim bukan dikatakan 3 kan Kak? Betul. Tapi alif lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan, karena setiap bait-bait itu Allah memberikan 10 kebaikan. Bayangin kalau kita baca satu halaman cuma 5 menit tadi, berapa banyak sudah pahala yang kita lakukan. Jadi dibandingkan scrolling, harusnya kita baca Al-Quran biar dapat berkahnya, prestasinya juga ya. Oke teman-teman sekalian, alhamdulillah menarik banget ya kisahnya Mbak Fadilah tadi, perempuan cantik dan muda, kemudian berprestasi, apalagi berprestasinya itu di lingkungan syar'i, di lingkungan Al-Quran ya teman-teman. Jadi teman-teman sudah lihat tadi bagaimana kisahnya beliau itu sangat menginspirasi sekali, memotivasi sekali. Jadi untuk teman-teman semuanya, insya Allah kita akan kembali pada episode berikutnya dengan tema-tema yang menarik dan juga narasumber yang luar biasa. Jadi inilah Tripods, kisah penuh makna, cerita penuh makna, tetap beradab, berdaya dan juga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.